Buku Dunia Arab, pengarang Philip Kahiti, halaman 122 sampai dengan halaman 127. Bab 11. Penghidupan rakyat. Para penulis sejarah Arab terlampau banyak memusatkan perhatian terhadap tingkah laku para khalifah di dalam riwayat yang kacau dan berlumuran darah, yaitu riwayat tentang timbul tenggelamnya Ahala dan calon khalifah, kemenangan-kemenangan serta kemalangan para jenderal dan para wazir dan riwayat dari kehangatan politik sehari-hari. Benar riwayat tersebut adalah penting sekali bagi penulis-penulis sejarah, akan tetapi dengan memberi tekanan kepada tingkah laku para khalifah, riwayat itu tidaklah dapat memberikan gambaran yang agak nyata tentang penghidupan sosial serta ekonomis dari rakyat jelata dalam zaman itu. Sungguh pun demikian, dari beberapa bagian tulisan yang kebetulan ada di dalam kitab-kitab para penulis itu. Juga dari sumber-sumber kesusastraan dan dari kejadian-kejadian dalam hidup sehari-hari yang tidak banyak berubah-ubah dari kaum muslimin timur dalam zaman sekarang, maka dapat jugalah dibangun kembali garis-garis besar dari gambaran hidup yang dimaksud. Kaum wanita dari abad ke-9 mempunyai kebebasan yang serupa luasnya dengan saudari-saudari mereka dalam zaman-zaman yang terdahulu. Akan tetapi pada akhir abad ke-10 sistem pingitan yang keras dan pemisahan yang tajam antara jenis kelamin menjadi suatu hal yang umum. Yang dapat dibaca di dalam riwayat-riwayat bukan saja mengenai karim wanita dari golongan tinggi di masa permulaan zaman Abbasiyah, wanita-wanita yang dihormati dan berpengaruh dalam soal pemerintahan. Akan tetapi juga tentang putri-putri Arab yang turut berperang dan memimpin pasukan-pasukan, yang membuat syair-syair dan berlomba-lomba dengan kaum lelaki dalam lapangan kesusastraan atau yang menghibur kumpulan-kumpulan dengan lelucon, keahlian bermain musik dan kepandaian berpidato. Dalam zaman kemunduran yang berikut, zaman mana bercirikan konkubinat yang merajalela, tidak adanya kesusilaan kelamin dan kelemahan terhadap pengaruh kemewahan, kedudukan kaum wanita merosotlah hingga kepada tingkatan rendah seperti yang dapat dibaca dalam kitab Malam Hari di Arabia, Arabian Nights. Dalam kitab tersebut, kaum wanita digambarkan sebagai penjelmaan dari tipu dan halat, dan sebagai kumpulan dari segala perasaan-perasaan yang onar dan pikiran-pikiran yang tidak senonoh. Perkawinan di dunia Islam dianggap sebagai suatu kewajiban yang pasti pada umumnya dan jika diabaikan akan mendapat celaan yang keras, sedang kalau beroleh turunan, terutama anak lelaki, hal itu dianggap sebagai anugerah Allah. Kewajiban pertama dari seorang wanita ialah mengabdi kepada suaminya, mengasuh anak-anaknya serta memimpin urusan rumah tangga waktu-waktu yang senggang dipergunakan untuk memintal benang dan bertenun, berdasarkan uraian-uraian yang erotis dari para penyair zaman itu. Rupa-rupanya idaman Arab yang tertua mengenai kecantikan wanita tidaklah banyak mengalami perubahan. Tokoh seorang wanita harus merupakan bambu di antara tumbuh-tumbuhan, wajahnya bulat bagaikan bulan purnama, rambutnya lebih hitam dari sang malam, pipinya putih kemerah-merahan dengan tai lalat bagaikan setetes minyak ambar di atas pinggang yang putih jernih, matanya hitam mendalam dan besar bagaikan mata seekor rusa yang liar. Kelopar natanya agak berat atau rengsa, mulutnya kecil penuh dengan gigi bagaikan mutiara yang dipasangkan pada batu karang, buah dadanya bagaikan buah delima, pinggangnya agak lebar, dan jari tangannya lancip dengan ujungnya yang dicat dengan henna, semacam cat yang merah, diperbuat dari tumbuh-tumbuhan, dan berasal dari perkataan Arab, hina. Rupa-rupanya konde kaum wanita yang digemari ialah konde bertentuk kubah dan sebelah bawah dibubuhi sebentuk cincin yang dihiasi dengan mata intan. Di antara perhiasan-perhiasan selanjutnya yang dipakai oleh kaum wanita, terdapat gelang kaki dan gelang tangan. Pakaian kaum lelaki tidak banyak mengalami perubahan sejak zaman itu, dan pakaian yang kuno masih dipakai oleh angkatan tua di Syria dan Libanon. Tutup kepala yang biasa ialah sebuah topi hitam yang tinggi dan diperbuat dari bulu kempa atau wol. Lemari pakaian dilengkapkan dengan celana longgar yang berasal Parsi. Selanjutnya kemeja, rompi, baju dan mantel yang disebut jubah. Perkataan Arab ini menerobos masuk melalui Spanyol, di mana ia diketemukan dalam suatu kamus yang berasal dari akhir abad ke-10. Ke dalam kumpulan bahasa-bahasa Romawi dan selanjutnya ke dalam bahasa Inggris dan kumpulan bahasa-bahasa Jerman lainnya, demikian pula ke dalam bahasa Slavia. Kini perabot rumah yang terutama ialah diwan, suatu balai-balai yang ditempatkan sepanjang 3 sisi kamar. Tempat duduk yang ditinggikan berbentuk kursi, mulai dikenal orang semasa ahala-ahala yang terdahulu, akan tetapi bantal yang ditaruh di atas matras kecil berbentuk bujur sangkar dan terletak di atas lantai, di atas mana orang dapat duduk dengan senang,
tetap juga tinggal populer. Kata matras berasal dari perkataan Arab matrah, permadani yang ditenun dengan tangan menutupi lantai. Makanan disajikan di atas baki-baki yang besar dari tembaga dan berbentuk bundar. Diletakkan di atas media rendah yang ditaruh di muka diwan atau bantal-bantal lantai. Di rumah orang-orang yang lebih berada, baki-baku itu diperbuat dari perak, sedang meja tadi dibuat dari kayu yang ditatahi dengan kayu arang. Mutiara atau penyu tidak banyak berbeda dengan meja-meja yang sampai masa sekarang dibuat orang di Damasik. Bangsa ini, yang pernah menganggap kalajengking, lipas dan cerpelai sebagai suatu kemewahan, yang menandang nasi sebagai makanan racun dan yang menggunakan roti ceper sebagai alat tulis, kini sudah melatih tekadnya untuk makanan-makanan yang lezat dari dunia beradab, termasuk juga hidangan-hidangan Parsi seperti nakanan stew, yang sangat digemari orang dan manisan-manisan yang banyak ragamnya. Ayam piaraan mereka kini diberi makan kentang yang dikuliti, buah badam atau susu. Dalam musim panas, rumahnya disejukkan dengan es. Minuman-minuman yang tidak mengandung alkohol dalam bentuk sorbet, minuman yang menyejukkan, terdiri dari air gula yang diharumkan dengan sari bunga lembayung, air mawar atau murbei, dihidangkan orang. Di muka abad ke-15 kopi belumlah menjadi kebiasaan dan sebelum benua Amerika diketemukan, tembakau belum dikenal orang. Seorang penulis dari abad ke-9 dan ke-10 meninggalkan sebuah karangan yang dimaksudkan sebagai suatu kitab uraian dari perasaan-perasaan dan tabiat-tabiat dari seseorang yang mempunyai adat, seorang gentleman, dari zaman itu. Seorang gentleman dari zaman itu berlaku sopan, mempunyai kehormatan kelaki-lakian dan tingkah laku yang lemah lembut, tidak mau berjenaka, hanya bersahabat dengan orang-orang yang pantas baginya, kebenaran dijunjung tinggi, menepati janji-janjinya dengan seksama, dapat menyimpan rahasia, mengenakan pakaian yang pantas dan tidak bertambal, serta tidak menjejali mulutnya waktu makan. Selanjutnya ia hanya sedikit saja tertawa dan bicara, mengunyah makanan dengan perlahan-lahan, tidak menjilat di jari tangan dan tidak suka makan bawang merah dan bawang putih, tidak mau menggunakan cungkil gigi dalam kamar kecil, tempat mandi, pada pertemuan umum dan di jalanan. Sering orang membiarkan dirinya dipengaruhi kenikmatan minuman-minuman keras, baik tatkala berkumpul-kumpul maupun hanya seorang diri. Berdasarkan cerita-cerita yang tidak terkira banyaknya tentang pesta-pesta yang riuh rendah dalam kitab-kitab sebagai Al-Aghani dan Malam Hari, di Arabia serta di dalam berbagai nyanyian dan syair yang memuji-muji minuman anggur, maka pantangan minuman keras, yang merupakan salah satu larangan agama yang terutarna, hanya mempunyai arti yang tidak melebihi amandemen ke-18 dari Konstitusi Amerika Serikat mengenai hal ini. Bahkan para khalifah, wazir-wazir, pangeran-pangeran dan hakim-hakim tidak mengindahkan larangan agama ini. Minuman khamr yang diperbuat dari kurma, itulah minuman yang paling disukai orang. Pesta-pesta yang meriah, yang dilangsungkan untuk penghormatan putri pohon anggur, dan nyanyian, tidaklah asing buat mereka. Pada kesempatan-kesempatan minum sebagai ini, tuan rumah dan para tetamu mengharumkan janggut masing-masing dengan kasturi atau air mawar dan mengenakan pakaian istimewa yang berwarna muda. Kamar perjamuan diwangikan dengan minyak ambar atau gaharu yang dibakar di dalam pedupaan. Biduan-biduan yang turut dalam pesta-pesta sebagai ini, biasanya adalah budak-budak jalang. Sebagai terbukti dari berbagai cerita, mereka inilah yang merupakan ancaman yang berbahaya bagi kesusilaan pemuda-pemuda dari zaman itu. Orang-orang yang belum berpengalaman dapat memperoleh anggur dari bihara-bihara Kristen dan tempat-tempat minum istimewa yang terutama diusahakan oleh orang-orang Yahudi. Orang Kristen dan Yahudilah yang merupakan bootlegger, penyelundup minuman keras, dari zaman tersebut. Kebersihan adalah suatu bahagian agama, demikianlah bunyi dari salah satu ucapan Nabi, dan perkataan ini masih tetap diucapkan oleh setiap orang di negeri-negeri Islam. Tidak pernah didengar ada tempat-tempat pemandian-pemandian di negeri Arab dibuka zaman Nabi. Orang mengatakan bahwa Nabi sendiri tidak menyetujui pemandian-pemandian sebagai itu, dan hanyalah untuk kepentingan kebersihan saja beliau membiarkan orang mengunjunginya, di mana setiap orang harus memakai kain basahan. Akan tetapi di dalam zaman yang diuraikan di sini, tempat-tempat pemandian sudah menjadi populer, bukan saja hanya untuk kebersihan seremonial dan untuk kesehatan, tetapi pun sebagai tempat bersukaria dan kemewahan belaka. Pada hari-hari tertentu diperkenankan bagi kaum wanita untuk mengunjungi pemandian-pemandian itu. Pada awal abad ke-10 kota Baghdad mempunyai kira-kira 27.000 buah pemandian-pemandian umum dan di dalam zaman-zaman yang lain sampai 60.000 buah. Angka-angka nanas sebagai yang sering diketemukan dalam sumber-sumber Arab,
kelihatannya sangat dilebih-lebihkan. Seorang musyafir Habsji yang mengunjungi kota Baghdad dalam tahun 1827, melihat di dalam tiap-tiap bagian kota yang berjumlah 13 dan yang merupakan bagian barat dari kota Baghdad, 2 atau 3 buah pemandian dari bentuk yang paling mewah dan masing-masing mempunyai air panas dan dingin yang mengalir, sebagai dalam masa sekarang. Pun dahulu gedung-gedung pemandian ini terdiri dari berbagai kamar yang berlantaikan mosaik dan berdindingkan batu pualam, terletak berkeliling melingkungi suatu kamar pusat. Kamar yang paling tengah ini, yang ditudungi dengan suatu kubah yang diberi berkaca kecil-kecil dan bundar, sebagai tempat masuk sinar terang, dipanaskan dengan uap yang berasal dari suatu pancaran air di tengah-tengah tempat pemandian. Kamar-kamar yang berkeliling dipergunakan sebagai tempat beristirahat dan sebagai tempat minum dan suguhan-suguhan yang lain. Sepanjang peralihan sejarah adapun olahraga itu, demikian juga dengan kesenian, merupakan hal-hal yang lebih khas bagi peradaban Bani Indo-Eropa daripada bagi peradaban Bani Samyah. Pengusahaan dari kedua hal tersebut membutuhkan tenaga tubuh yang hanya untuk kepentingan tubuh melulu. Pendapat sedemikian agak sukar dapat diterima oleh akal putra-putra Arab yang berjiwa puitis itu, lagi pula dapatlah dimengerti bahwa teriknya sinar matahari sehari-hari tidak memperkenankan pengusahaannya.